Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa? Jadi ingat, peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI itu untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi. Presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Forkompinda termasuk BINDA ya. BINDA adalah Badan Intelijen Nasional Daerah. Dalam rapat tersebut protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara. Pilihannya menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan, tapi konsekuensinya presiden jadi tidak hadir membuka Munas. Tapi Joko Widodo tiba-tiba membatalkan kedatangannya ke Munas Kahmi untuk membuka acara, dan alasan pembatalannya ini yang membuat semua orang, semua rakyat jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Presiden Jokowi dengan calon presiden yang diajukan atau yang didukung oleh Partai Nasdem, yaitu Presiden Jokowi mestinya membuka kongres kami di Palu, tapi Jokowi akhirnya memutuskan batal membuka Munas kami karena Jokowi tidak bersedia satu forum dengan Anies Baswedan. Waduh, ini negarawan atau bukan? Kok gitu sih? Laporan ini adalah kesaksian dari Ayu Nitiharjo, panitia Munas kami yang tahu betul kronologi kejadiannya. Berikut penuturan Ayu yang independen, cuplik dari WhatsApp grup internal kami. Jokowi membatalkan kedatangan pada pembukaan Munas kami di Palu 25 November 2022. Pembatalan terjadi H2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya? Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas kami. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas kami. Jokowi bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Ia menyatakan kesediaannya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus MN kami waktu itu. Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirmed akan hadir. Pembukaan terjadi saat H2 acara. Begini peristiwanya, protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda, termasuk BINDA. Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Weleh bangsat. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden pembukaan Munas, protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden. Waduh, cemen. Panitia galau, pilihannya menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir. Waduh, pengecut. Atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan, tapi konsekuensinya presiden tidak jadi hadir membuka Munas. Lebih baik gitu, nggak penting ini. Pilihan yang sama-sama berat buat panitia. Anies adalah bagian langsung dari kami. Hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies.
Melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh kepala negara. Waduh, mendingan kayak gitu. Kepala negaranya aja bukan seperti negarawan. Protokol presiden sikapnya tegas. Jika ingin presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangannya elah. Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan. Konsekuensinya presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir. Ini hadir juga nggak penting, digantikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Itulah kejadian yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan presiden pasti kalah pamor dengan Anies, ya jelas. Prediksi unsur BIN itu terbukti saat Wapres membuka acara. Peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakkan nama Anies. Teriakan berulang-ulang sampai Wapres pun harus menyebut nama Anies. Tetap disayangkan presiden tidak hadir, tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa? Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi. Salut kepada panitia Munas kami yang berani bersikap dan cemen Anies Baswedan. Jadi ceritanya begini, ada satu artikel yang ditulis oleh Ayu Nitira Harjo. Di artikel itu Ayu mengungkapkan bahwa rencananya Presiden akan membuka Munas Kahmi yang ke-11, sudah confirm dan menyatakan kesediaannya. Pernyataan tersebut, kesediaan Presiden itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Kahmi waktu itu. Bahkan beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sudah memastikan akan datang. Perubahan yang mendadak itu terjadi saat H-2 acara. Jadi begini peristiwanya. Protokol Presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia Munas. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Forkom Pimda termasuk BIN daerah. Dalam rapat tersebut, protokol Presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol Presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus, maka tidak perlu hadir dalam upacara pembukaan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Panitia pun galau, jadi ada dua pilihan: menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies dengan harapan Presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan, tapi konsekuensinya Presiden Jokowi tidak jadi hadir membuka Munas.